Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Baiklah, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Rasulullah Bapak Anda yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul sistem koordinasi. Sebelum kami memaparkan materi, kami akan memperkenalkan diri. Saya Nurul Adila sebagai moderator dan pemateri pertama, dan ada dekat saya. Saya sebagai pemateri yang kedua. Saya dan baru sebagai pemateri ketiga. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke materinya. Pertama di sini ada pengertian sistem koordinasi. Sistem koordinasi ini merupakan suatu sistem yang memandu kerja semua sistem organ dapat bekerja secara serasi. Sistem koordinasi itu bekerja untuk menerima rangsangan, mengolahnya, dan kemudian meneruskannya untuk menanggapi rangsangan. Sistem koordinasi pada hewan meliputi sistem saraf beserta indera dan sistem endokrin atau hormon. Ini ada sistem saraf. Pengertian sistem saraf di sini. Sistem neuron atau sistem saraf pada hewan adalah jaringan kompleks yang terdiri dari sel terkhusus yang disebut neuron, yang berfungsi mengkoordinasikan tindakan dan mengirimkan sinyal antara berbagai bagian tubuh. Di sini ada komponen dan struktur sistem saraf. Pertama ada neuron. Neuron adalah unit dasar sistem saraf yang terdiri dari badan besar atau mengandung inti dan sitoplasma, dendrit atau serabut yang menerima sinyal, dan akson atau serabut yang mengirimkan sinyal ke neuron lain atau organ. Kedua ada neuron. Selain neuron, terdapat sel glia yang memberikan dukungan struktural nutrisi dan menjaga lingkungan dunia yang tepat bagi fungsi neuron. Selanjutnya di sini ada komponen penyusun sistem saraf. Sistem saraf merupakan mekanisme pengantaran input saraf ke susunan saraf pusat. Pemrosesan input saraf pada perintah untuk memberitahukan rangsangan atau sistem yang mengatur kerja semua sistem organ agar dapat bekerja secara serasi. Sistem saraf yang dimiliki oleh hewan berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatan hewan, semakin kompleks sarafnya. Sistem saraf tersusun oleh berjuta-juta sel saraf yang mempunyai bentuk bervariasi. Sistem ini meliputi sistem saraf pusat dan sistem saraf kecil. Jadi dalam kegiatannya, saraf mempunyai hubungan kerja seperti mata rantai atau berurutan antara reseptor dan efektor. Sini ada sistem saraf pusat dan sistem saraf SPP atau SSP. Pertama saya akan menjelaskan sistem saraf pusat atau SSP. SSP berfungsi sebagai pusat kendali tubuh, memproses informasi dari seluruh tubuh dan mengirimkan sinyal untuk merespon. Di sini dia terbagi, ada otak dan medula spinalis. Di sini otak dilindungi tiga lapis laput meninges. Ketiga lapis membran meninges dari luar ke dalam, yaitu yang pertama duramater, terdiri dari dua lapis, yang kedua bersatu dengan tengkorak sebagai endostilum, dan lapisan lain sebagai durameter yang mudah dilapiskan dari tulang belakang. Untuk bisa PT ya. Selanjutnya di sini ada arachnoid mater, disebut demikian karena bentuknya seperti sama abal-abal. Di dalamnya terdapat cairan yang disebut liquor cerebrospinalis. Ini ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada pia mater, yaitu lapisan terdalam yang mempunyai bentuk disesuaikan dengan lipatan permukaan mata. Yang
bisa lihat pada gambar. Selanjutnya, otak mempunyai 3 bagian utama, yaitu otak besar. Pertama ada otak besar atau cerebrum. Otak besar merupakan sumber dari kegiatan atau gerakan sadar atau sesuai dengan kehendak, walaupun ada juga beberapa gerakan otak. Setiap belahan otak terbagi menjadi 4 lobus atau bagian yang semuanya terhubung. Itu ada lobus frontal, yaitu mengendalikan pergerakan ucapan dan beberapa fungsi pikiran seperti perilaku, suasana hati, mata, dan organisasi. Kedua, di situ ada lobus temporal, yaitu berperan penting dalam ingatan, pendengaran bicara, dan bahasa. Yang ketiga ada lobus parietal, yaitu memainkan peran penting dalam sensasi dan pemahaman angka, kesadaran tubuh, dan perasaan rupa. Yang keempat ada lobus occipital, yaitu memproses informasi visual dari mata. Ini teman-teman, di frontal, di temporal, di parietal, di occipital, dan di cerebrum. Selanjutnya pada otak kecil. Otak kecil terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak, tepatnya di bawah lobus occipital. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Yang ketiga ada batang otak. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima perantara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang otak terdiri dari 3 sumber utama. Yang pertama sumber otak tengah, yaitu pusat pengatur gerakan otak mata. Yang kedua ada pons, yaitu terlibat dalam koordinasi gerakan mata dan otot wajah, pendengaran, dan keseimbangan. Ketiga ada medula oblongata yang mengatur fungsi vital secara otomatis seperti pernapasan, detak jantung, dan tekanan darah. Selanjutnya di sini ada medula spinalis. Medula spinalis atau yang disebut juga tulang sumsum belakang adalah kumpulan serabut saraf yang terletak di sepanjang tulang belakang yang membentang dari bagian bawah otak hingga punggung bagian bawah. Medula spinalis ini memiliki 3 fungsi penting dalam mengontrol dan mengordinasikan tubuh manusia. Pertama di sini mengontrol sensasi, yaitu mengumpulkan dan membawa sinyal atau informasi secara sensorik yang diterima dari anggota tubuh atau organ indera ke otak. Kedua, mengontrol gerak, motorik, dan kerja organ. Di sini dia berfungsi membawa sinyal atau informasi dari otak ke otot atau organ tubuh tertentu. Atau informasi ini bisa disampaikan ke otot tangan, lengan, jari, dan kaki. Yang ketiga di sini ada gerakan refleks. Di sini dia berperan dalam mengontrol gerakan refleks pada tubuh. Contohnya pada lutut yang tiba-tiba tersentak di titik tertentu. Selanjutnya di sini ada sistem saraf tepi atau SST. Di sini dia terbagi 2, sistem saraf tepi somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf ini adalah bagian dari sistem saraf tepi ini adalah bagian dari sistem saraf yang terletak di luar otak dan susu tulang belakang. Sistem saraf tepi berfungsi sebagai penghubung. Sistem saraf tepi berfungsi sebagai penghubungan sistem saraf SSP ke seluruh tubuh, mengirimkan informasi sensorik dari tubuh ke otak dan motorik dari otak ke tubuh. Ini yang pertama
ada sistem saraf sinoptik, yaitu eh, yaitu yang mengontrol semua hal yang disadari dan secara sadar mempengaruhi respon tubuh seperti menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Fungsi saraf ini untuk menyampaikan informasi sensori dari kulit, organ indera atau otot ke sistem saraf pusat. Selain itu, saraf somatik juga membawa respon keluar dari otak untuk menghasilkan respon berupa gerakan. Selanjutnya di sini ada sistem saraf otonom, yaitu yang mengontrol aktivitas yang dilakukan secara tidak sadar atau tanpa perlu memikirkannya. Sistem ini terus-menerus aktif untuk mengatur berbagai aktivitas seperti bernafas, detak jantung, dan proses metabolisme tubuh. Ada dua bagian saraf ini, yaitu sistem pertama ada sistem simpatik, yaitu yang mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri. Kedua ada sistem parasimpatik, yaitu yang menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri. Selanjutnya di sini ada reseptor. Reseptor adalah satu atau kelompok sel saraf dan sel lainnya yang berfungsi mengenali rangsangan tertentu yang berasal dari luar atau dari dalam tubuh. Reseptor ini menerima rangsangan dan mengubahnya menjadi input saraf. Ini ada macam-macam reseptor. Yang pertama ada eksteroseptor, yaitu yang memberikan informasi tentang sentuhan, sakit, tubuh, dan tekanan. Kedua ada kemoreseptor, yaitu indera penciuman dan pengecat, termasuk satu kemoreseptor, sebab indera pengecat dan indera penciuman merupakan alat yang bisa merasakan zat-zat kimia, terutama bau. Yang ketiga, proprioseptor, yaitu informasi penting untuk mengatur koordinasi aktivitas otot. Yang keempat, interoseptor, itu yang menyampaikan informasi mengenai kejadian-kejadian di dalam tubuh. Yang kelima, fotoreseptor, itu mempunyai kapasitas untuk merespon tubuh merespon terhadap cahaya. Jadi teman-teman bisa lihat, kami ada memaparkan satu video cara kerja sel saraf. Materi selanjutnya akan dilakukan oleh saya, Pada Sylvia. Materi selanjutnya ini komponen sistem saraf pada hewan. Sistem saraf pada hewan ini adalah sistem komponen saraf yang terhubung terus sama lain dan mengizinkan hewan untuk melakukan rangsangan yang mereka. Proses informasi menghasilkan tindakan yang sesuai. Jadi secara umumnya daya saraf ini terdapat di seluruh tubuh mereka. Daya saraf ini dapat ditemukan di bagian dalam tubuh, seperti dalam sistem
dan juga tersebar di seluruh organ dan jaringan tubuh. Seperti dalam sistem saraf. Selanjutnya di sini ada letak jaringan saraf pada hewan yaitu ada dua. Yang pertama letak jaringan saraf pada sel yaitu jaringan saraf ini terletak di berbagai bagian tubuh yang terhubung langsung dengan lingkungan eksternal. Contohnya yaitu seperti indera, yaitu mata, telinga, hidung, dan kulit. Dan yang memiliki kumpulan neuron sensorik yang menerima sinyal dari rangsangan seperti cahaya, suara, bau, sentuhan, dan rasa. Yang selanjutnya itu letak jaringan motorik pada hewan, yaitu yang terletak di sistem saraf pusat dan sistem saraf. Dari sistem saraf ini terutama otak dan sistem belakang yang dipilih melalui sistem saraf motorik, otot dan organ yang bertanggung jawab atas gerakan dan responsifnya, yang memungkinkan untuk melakukan berbagai tindakan, mulai dari gerakan tubuh hingga respons pada digital. Selanjutnya di sini ada sel dari saraf pada hewan, yaitu pertama neuron. Neuron ini merupakan sel yang bertanggung jawab untuk mengirimkan sinyal listrik dalam sistem saraf. Jadi neuron ini memiliki struktur unik yang memungkinkan mengambil, merespon, memproses dan mengirimkan informasi dari impuls listrik. Neuron ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu dendrit, soma atau badan sel, dan akson. Jadi dendrit ini berfungsi sebagai penerima sinyal dari neuron lain atau soma atau badan sel itu berfungsi untuk mengintegrasikan sinyal tersebut, dan akson yaitu mengirimkan sinyal ke neuron lainnya atau ke sel elektrikal seperti otot atau jantung. Selanjutnya yang kedua yaitu miglolia. Miglolia ini dikenal juga sebagai sel media, yaitu yang merupakan sel pendukung yang mendukung dan melindungi neuron. Jadi miglolia ini memiliki peranan penting dalam menjaga lingkungan kimia dan fisik neuron, serta mendukung fungsi neuron dengan memberikan nutrisi dan menjadi keseimbangan. Jadi di sini ada beberapa jenis miglolia, termasuk sel swan yang membentuk akson, sel oligodendrosit itu yang membentuk membrane di sistem saraf pusatnya, dan sel astrolia yaitu yang berperan dalam fungsi neuron dan menjaga lingkungan kimia dan sekitar. Di sini kami telah menampilkan gambarnya. Selanjutnya sistem saraf pada hewan yang terdata, yaitu yang pertama sistem saraf data, yaitu pada data ini seperti hydra, ubur-ubur, dan anemon laut. Pada mesoglia terdapat di antara epidermis atau exoderm dan gastrodermis atau endoderm. Terdapat sistem saraf difus karena sel-sel saraf masih tersebar saling berhubungan sama lain menyerupai jala. Ini sering disebut saraf jala. Sistem saraf ini terdiri atas saraf berbentuk satu, berbentuk dua, dan berbentuk banyak yang membentuk sistem yang paling saling berhubungan seperti jala. Demikian impuls dari satu sel yang lain melewati sinapsis. Selanjutnya sistem saraf pada epidermata. Itu sistem saraf pada epidermata ini masih merupakan sistem saraf primitif. Meskipun setelah
dalam bentuk fungsi saraf sebagai penghubung dan mempunyai cabang setiap dengan ketegangan, tetapi semesta ini jalannya masih jalan daripada mengelompokkan dalam gangguannya. Sel-sel saraf ini berhubungan dengan satu pembuluh sendiri dan lainnya. Selanjutnya, saraf pada secara pada ini mempunyai struktur bilateral seperti perkembangan yang kompleks ini pada otak lipoda sangat berbeda dari spesies ke spesies. Namun pada dasarnya memiliki tiga bagian yaitu protoserebrum, deuteroserebrum, dan mesoserebrum. Itu yang pada lipoda ini otak merupakan stasiun relay sesuai fungsinya pengaruh untuk melakukan dan menjelaskan mental yang lebih rendah seperti pada protoserebrum akut. Variasi pengenalan pada ini merupakan sekretaris lokal. Dan juga laborator ini mempunyai gangguan ventral menjadi satu dengan gangguan lokal dan membentuk sebuah massa saraf yang ditembus oleh hipotalamus dan mengeluarkan banyak obat. Gangguan ini gangguan itu sering disebut otak karena terasa yang pokok berupa bilangan massa sederhana. Selanjutnya sistem saraf pada annelida. Pada hewan ini terdapat gangguan cerebral atau gangguan spinocerebral dan juga disebut sebagai otak yang terletak di sebelah barisan kepala. Jadi pada gangguan spinocerebral bukan dengan gangguan cerebral ada dua saraf subclavial. Jadi gangguan spinocerebral mengalir ke belakang sebatas saraf ventralnya. Dalam skema metanet atau segmen belakang saraf ini membuat penjualan sebagai segmen ganglion. Batas saraf ventral ini bercabang-cabang lateral, fokus dan lanjut pada hewan ini merupakan indera yang menjadi saraf dan gangguan subclavial. Terdapat mata sederhana sebanyak 42. Mata sederhana ini terdiri dari kornea, lensa, dan retina, sehingga analog dengan mata pada sederhana. Selanjutnya sistem saraf pada manusia. Pada diri ini saraf-saraf ganglion secara rapat berperan sebagai saraf cerebral atau berasal dari paru yang besar. Saraf kaki, saraf dewan. Saraf dari ganglia ini berlanjut ke seluruh sistem organ. Sedangkan pada dasar pada ini cerebral atau ganglion mempunyai peran untuk memasukkan ganglia yang di bawah. Aktivitas saraf atau gerakan pada hewan ini dikontrol oleh aktivitas pernapasan yang dilakukan yaitu ganglion itu ganglia cerebral, pedal, pleural, dan visceral. Selanjutnya kalau pada pada ini diberikan terdapat otak yang kompleks karena adanya pembentukan berbagai ganglia yang letaknya memiliki bagus. Karena itu ada yang mempunyai bagian bagus dan sebuah yang ada bagian biofokus ini terdapat pusat pernapasan selanjutnya sistem saraf pada hewan vertebrata, yaitu yang pertama sistem saraf pada manusia. Secara umum saraf dari sistem saraf pada ikan ini ketika ikan menjadi merangsang dari lingkungannya melalui organ rasa atau sensi organ seperti kulit, atau sirip dan ekor. Impuls yang berupa yang diterima ikan ini melalui rasa berubah menjadi gelombang elektromagnetik dan transmisikan
fungsi penghubung dan penciuman atau lobus olfaktorius yang satu yaitu pusat pembiaran lobus. Selanjutnya sistem saraf pada Sentrasi pada ini yaitu yang pertama ada otak besar, otak kecil, otak tengah, untuk menghubung pusat penciuman atau lobus olfaktorius, yang terakhir pusat pembiaran atau lobus. Selanjutnya sistem saraf pada yang ini pada otak besar, otak kecil, otak tengah, untuk menghubung penciuman atau lobus olfaktorius, yang terakhir pusat pembiaran atau lobus. Pada otak bulat. Selanjutnya sistem saraf pada mamalia. Mamalia merupakan vertebrata yang memiliki dari tertinggi dan saat ini terbukti dari perkembangan otaknya yang dapat jelas terlihat di mana otak kecil dan otak tengah berkembang dengan baik. Dan ini jelas sesuai dengan aktivitas yang dilakukan oleh mamalia. Bagian otak ini terdiri atas otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Yang berkembang dengan baik. Selain itu, mamalia juga memiliki sistem lanjutan atau sistem tulang belakang yaitu sistem spinal. Di sini ada beberapa jenis mamalia memiliki kemampuan lebih karena saraf di otaknya itu mengalami perkembangan yang lebih menonjol. Kemampuannya seperti itu bermanfaat bagi hewan dalam mencari mangsa, misalnya kemampuan lebih pada indera penglihatan dan indera pendengaran. Indra pendengar pada kelelawar ini sangat tajam dan indra penciuman ini sangat mudah. Selanjutnya ada materi tentang fisiologi saraf dan dasarnya pada hewan. Fisiologi saraf merujuk pada proses awal terjadinya sistem saraf terhadap rangsangan pada hewan. Rangsangan yang diterima oleh reseptor sensorik akan berubah menjadi stimulus listrik, kemudian diteruskan melalui neuron, bisa integrasi otak atau sisi tulang belakang pada vertebrata. Kemudian pada fisiologi saraf merujuk pada proses awal terjadinya respon saraf terhadap rangsangan pada hewan. Rangsangan yang diterima oleh reseptor sensorik akan berubah menjadi stimulus listrik, kemudian diteruskan melalui neuron, pusat integrasi otak atau sisi tulang belakang pada vertebrata. Kemudian pada vertebrata yaitu ganglion. Proses ini melibatkan potensi integrasi saraf atau depolarisasi dan repolarisasi yang memungkinkan impuls saraf bergerak sepanjang neuron untuk memulai pendukung. Kemudian ada fisiologi reseptor. Reseptor adalah sel atau struktur yang peka terhadap rangsangan fisik atau kimia dari lingkungan eksternal maupun internal. Pada vertebrata, reseptor ini berupa sel sensorik yang terintegrasi dalam sistem saraf pusat seperti reseptor cahaya pada mata, reseptor tekanan pada kulit, dan reseptor kimia pada tubuh dan lidah. Pada induk vertebrata, reseptor bisa berupa saraf sederhana atau struktur khusus seperti bintik mata pada lena, mendeteksi cahaya atau sensor saraf terpusat pada dunia yang merespon rangsangan mekanik di dunia. Kemudian ada kegiatan saraf kerja efektor pada hewan. Efektor adalah organ atau sel yang menerima impuls dari saraf pusat melalui saraf motorik yang kemudian menghasilkan tanggapan biologis sebagai respon terhadap rangsangan. Efektor biasanya berupa otot atau bergerak. Selanjutnya, yang pertama, setelah rangsangan diterima oleh reseptor, impuls saraf akan dikirim melalui saraf sensorik ke pusat pengolahan di otak atau tulang belakang. Kedua, sel saraf memproses informasi tersebut dan mengirimkan impuls keluar melalui saraf sensorik menuju efektor.
menerima itu ini dengan merespon misalnya motor berkontraksi untuk masuk menggunakan yang kemudian memproteksi versi normal atau energi. Dan khusus yang dari yang saya jelaskan akan saya paling penjelasan. Bapak teman-teman, di sini kami tidak membuka sudah dijawab, tapi kami ingin menulis. Bisa jawab dari dulu. Bisa jawab pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, hormon yang dihasilkan. Pertama di sini pertanyaan pertama, hormon yang dihasilkan oleh peredaran pankreas. Kuning dan ada yang lain? Nah, saraf dan pembawaran sangka dari otak ke indera otot dan jaringan. Jadi, Neuron motorik atau neuron eferen. lain. Sistem yang berfungsi sebagai alat komunikasi, koordinasi, kemampuan dan kesadaran berkonsisten. Bersama. Lain ada? Lain ada? Kayak sistem saraf kecil. Jawaban lain. Penyakit gondo atau goiter dan hipotiroidisme. Jawaban lain. Lagi yang Terima kasih. Baiklah teman-teman, kesimpulan pada materi tadi yaitu pada sistem koordinasi pada hewan adalah mekanisme pengaturan yang menghubungkan dan mengkoordinasi berbagai aktivitas tubuh agar berjalan secara terintegrasi dan efektif. Sistem ini terdiri dari sistem saraf dan sistem endokrin. Sistem saraf berperan dalam menerima rangsangan melalui respon, mulai informasi di sistem saraf pusat, otak, sistem tulang serta mengirim berita ke efektor, otot atau kelenjar. Sistem masyarakat respon. Sistem koordinasi memungkinkan hewan merespon perubahan lingkungan internal dan eksternal dengan cepat dan tepat, menjaga keseimbangan fungsi tubuh serta mendukung kelangsungan hidup dan adaptasi organisme. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini materi yang dapat kami tambahkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.